ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Dhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini tanggal 24 hari Selasa tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 13. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ta'adduzuz zaujati mabharatun minal mafakhir. Masih berkenaan dengan berbilang-bilang istri, berpoligami. Judulnya ta'adduduz zaujat mabharah minal mafakhir. Syariat Islam memperbolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu merupakan suatu kebanggaan. Saya ulangi, merupakan suatu kebanggaan gitu. Jadi kita patut bangga gitu, bangga kepada umat-umat lain atau agama-agama lain yang tidak memperbolehkan umatnya berpoligami, sedangkan kita boleh. Ini jangan kita takut, jangan minder, bahkan kita harus bangga gitu. Bangga syariat agama kita memperbolehkan berpoligami gitu. Ini salah satu di antara mabharah, kebanggaan, minal mafakhir, dari kebanggaan-kebanggaan yang lain. Sebab yang kita banggain bukan ini doang, banyak ya. Ini di antara yang patut kita merasa bangga, di antara adalah berpoligami. Nah, bagaimana ini merupakan suatu kebanggaan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pengajian kali ini. Wal haqiqah, kan haqiqah itu yang sesungguhnya, itu yang sebenarnya gitu. Al haqiqatul lati yang bagi ayya'lamaha kullu insanin akilin. Hakikat, kebenaran yang wajib diketahui oleh semua manusia yang punya akal sehat. Saya ulangi, hakikat, kebenaran itu, kebenaran yang sesungguhnya yang wajib diketahui oleh orang yang berakal, akal sehat. Apa itu yang wajib diketahui oleh orang yang punya akal sehat? Inna ibahata, tuh sesungguhnya diperbolehkannya suami mempunyai istri lebih dari satu. Ini hakikat yang sesungguhnya yang harus kita ketahui, bahwa suami diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri merupakan mabharah tadi, merupakan satu kebanggaan min mafakhiril Islam, dari kebanggaan-kebanggaan ajaran Islam yang lain.
Kenapa ini suatu kebanggaan gitu ya? Li'annahu istata'a, karena Islam ya, dengan memperbolehkannya berpoligami berarti Islam itu telah mampu, istata'a mampu, bitasri'ihil khalid, dengan syariatnya yang kekal ini mampu yuhalla mampunya dengan memperbolehkan berpoligami berarti Islam telah mampu membuka muskilatan awisah. Islam telah mampu membuka problema yang sangat sulit gitu ya. Dengan diperbolehkannya berpoligami berarti Islam itu telah membuka problem ya. Problem bahasa Inggris itu muskilah, kesulitan. Hiya min aqdil muskilat. Nah, di mana kesulitan itu adalah kesulitan yang sangat nih. Jadi agama-agama lain tidak bisa membuka kesulitan ini, hanya Islamlah yang membuka kesulitan ini. Tu'ani minhal umamu wal mujtama'at, di mana kesulitan-kesulitan ini diderita. Tu'ani diderita oleh umat-umat di dunia ini. Islamlah yang bisa membuka kesulitan ini. Fala tajidullah hal yauma halan, tuh tidak ditemui cara untuk melepas daripada kesulitan ini illa kecuali birujuk ila hukmil Islam, kecuali dengan kembali kepada hukum Islam, yaitu yang memperbolehkan suami berpoligami. Illa birujuk ila hukmil Islam wal akhdhi bi nizamihi sadidi rasyid, kecuali dengan cara mengambil ajaran Islam ya, yang ajaran dan aturannya itu sangat benar gitu, yaitu berpoligami. Kan kita belum paham apa yang dimaksud dengan kesulitan yang diderita oleh umat di dunia ini. Hanya agama Islamlah yang bisa melepas ya, melepas dari kesulitan ini. Apa itu kesulitan? Inna hunaka asbaban qahirah. Ada sebab-sebab qahirah yang sangat kuat. Taja'alu ta'adduda fi zaujati daruratan la manduhata anha. Nah, di sana ada sebab-sebab yang sangat kuat yang menjadikan berpoligami itu menjadi suatu kedaruratan. Wah, saya ulangi, ada sebab-sebab yang sangat kuat yang menjadikan berpoligami itu menjadi suatu hal yang mesti, tidak boleh tidak gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan kesulitan. Kalau seandainya tidak dipecah kesulitan ini, ya, nah Islamlah yang bisa membuka. Ada beberapa sebab yang membuat berpoligami itu mesti itu. Nah, mana itu contoh? Yang pertama contohnya kesulitan ini hanya Islam yang bisa ya. Ka'akmi zaujah, seperti istri mandul. Banyak ini orang sudah lama berkeluarga namun nggak punya anak, disebabkan karena istrinya mandul gitu ya. Mandul itu aja nggak bisa anak, nggak bisa punya anak. Satu. Yang kedua, maradon yamna'u zaujaha minat ta'affuf. Yang kedua adalah kesulitan yang kedua adalah apabila istri sakit. Kalau yang tadi kan istri mandul, yang kedua istri sakit. Sakitnya mencegah suaminya untuk menjaga diri dari zina gitu ya, ta'affuf ya. Istrinya sakit ya. Sakit yang berkepanjangan gitulah ya, sehingga suaminya tidak bisa tidak bisa apa nih ya, memenuhi kebutuhan biologi ya gitulah. Istrinya sakit yang berkepanjangan. Nah, itu yang kedua. Tiga, kasroti sapari rojul, yaitu apabila seorang suami
banyak bepergian ke sana kemari. Wa bu'duhu an ahli, saat dia pergi jauh dari istrinya gitu. Ya, sering pergi jauh sehingga jauh dari keluarganya. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Ini baru hanya contoh 3 sebab inilah. Daripada sebab alatilan nata'arrad lidzikril an. Jadi cukup kita sebut 3 sebab, yang lain kita nggak perlu sebut sekarang. Nanti akan kita sebut pada judul khusus lah poligami. Walakin nusyiru ila nuqtatin hamatin daqiqah, ya. Namun walaupun yang lain kita nggak sebut itu sebab, cukup kita mengisyaratkan saja kepada satu titik yang sangat penting gitu. Ini yang lain nih maksudnya, ya. Selain dari yang 3 tadi, kita isyaratin aja nih. Apa itu? Yudriku hal insanu bikulli basatatin wa yusrin. Sabab lain yang kita nggak sebut, namun dapat diketahui oleh semua orang dengan mudah. Sebab yang kita nggak sebut ini, ya, dapat diketahui oleh orang dengan mudah. Apa itu? Sebab lain daripada yang 3 ini. Yang tidak boleh kita harus berpoligami gitu maksudnya. Yaitu annal mujtama'a kal mizan. Bahwa hidup bermasyarakat itu seperti timbangan. Mizan kan timbangan. Ya. Maksudnya apa maksud timbangan nih? Yajibu antata adalah kipata. Ya. Hidup bermasyarakat, ya, itu bagaikan timbangan yang wajib dua sisi. Ya, timbangan ada 2 sisi kan? Yang wajib 2 sisinya itu mesti sama gitu, tawazun. Ya. Jadi kalau kita hidup, melanjutkan kehidupan apa saja itu mesti harus tawazun, adanya keseimbangan gitu ya. Kalau nggak seimbang nggak bisa hidup. Oleh karena itu hidup itu bagaikan timbangan, ya, dimana dua daun timbangan itu mesti harus sama. Artinya apa di sini? Yang kita maksud mesti bersamaan, yaitu yang kita maksud dalam hal ini adalah bimakna ayakuna adadun nisa'i biqadri adadi rijal gitu kan. Kita hidup ini mesti ada 2 pasangan, ya. Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan. Nah, ya. Nah, ini harus seimbang, bilangan laki-laki harus seimbang dengan bilangan apa? Perempuan. Nah, ya, gitu ya. Baru kita bisa hidup, ya, kalau seandainya bilangan laki-laki seimbang dengan bilangan perempuan. Nah, kalau memang hidup berlanjut harus seimbang antara bilangan laki-laki dan bilangan perempuan, sekarang kita mau tanya, ya, pamaza nasna'u hina yahtallu tawazun. Nah, bagaimana kita berbuat saat, ya, keseimbangan ini rusak, ya, kan tadi harus sama bilangan laki-laki dengan bilangan seandainya gitu, ya, seandainya ini masyarakat, ya, lebih banyak perempuan gitu daripada laki-laki, kan berarti di sini nggak ada keseimbangan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar supaya seimbang gitu, ya? Pertanyaan, ayo jawab. Kan harusnya antara laki-laki dan perempuan bilangannya sama. Seandainya nggak sama, kalau di sini bilang rusak, apa yang kita lakukan? Nah, coba jawab, ya. Maza nasna'u itu artinya apa yang harus kita perbuat hina ketika yahtallu tawazun, ketika tawazun keseimbangan antara 2 bilangan tadi tidak seimbang. Fayusbihu adadun nisa adha'afu adad rijal. Bilangan perempuan lebih banyak daripada bilangan laki. Apalagi di akhir zaman ini lebih lagi. Banyakan perempuan daripada apa? Laki-laki. Makanya perempuan bisa dijadikan alat emak-emak. Kan banyak perempuan tuh, ya. Orang laki dikit.
Kalau orang perempuan sekarang namanya emak-emak. Ya. Kalau emak-emak udah turun ke jalanan, nah masya Allah repot ini. Nah sekarang, tadi kan pertanyaan, seandainya nih bilangan perempuan lebih banyak dari bilangan laki-laki, apa yang harus kita perbuat? Ada beberapa solusi. Kita harus milih solusi yang apa nih? Yang tepat, jangan salah gitu. Nah, kita sendiri yang jawab gitu. Di sini diajukan 3 solusi. Yang pertama, solusi pertama, kalau perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Solusi pertama, anuhrimul mar'ata min ni'matiz zaujiyati wa min ni'matil umumati wa natrukuha tasluku tariqal fahisyati wa razilah. Yang pertama, solusi pertama, apakah kita haramkan perempuan gitu? Apakah kita mengharamkan perempuan dari apa nih? Dari nikmat punya suami itu. Saya ulangi, apakah kita haramkan perempuan? Maksudnya perempuan yang tidak punya suami, kan tadi katanya perempuan lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Nah, kalau seandainya setiap laki-laki tidak boleh punya istri lebih dari 1, berarti banyak sekali perempuan-perempuan yang haram gitu. Arti haram tidak mendapatkan kenikmatan berkeluarga. Nah, ya. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang kita haramkan. Maksudnya kita haramkan, ya, kita enggak memberikan kepada mereka nikmatuz zaujiyah. Apa nikmatuz zaujiyah? Kenikmatan punya suami. Nikmatil umumah, banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak merasakan kenikmatan sebagai seorang ibu, karena kan dia nggak punya suami, nggak punya anak. Natrukuha, kita biarkan tuh perempuan, ya, kita biarkan tasluku thariqal fahisha, kita biarkan dia melakukan hubungan gelap sama laki-laki. Ya. Karena yang namanya perempuan kan sama aja sama orang laki, perlu gituan. Perlu apa? Ya, perlu biologi. Kalau dia nggak punya suami, kita biarkan dia nggak apa? Ya. Nah, kita biarkan dia berzina gitulah. Ya. Itu apa? Thariqal fahisha, kita biarkan dia menempuh jalan berzina. Warrazilah, yang hina. Litulabiyah hajatal jasad, untuk memenuhi kebutuhan biologinya. Kama hasala fil biladil Aurubiyah, inilah yang terjadi di negeri-negeri Eropa, di mana agama mereka tidak memperbolehkan berpoligami, sehingga wanita-wanita yang tidak punya suami, apa itu, ya, nggak punya rumah tangga, nggak punya anak, nggak pernah merasakan jadi orang ibu, bahkan ketika mereka ingin memenuhi hajat biologinya, dia berzina. Nah, itu yang terjadi di negeri-negeri barat, itulah Aurubia. Akibat apa itu? Banyak perempuan yang tidak pernah merasakan menjadi seorang ibu, tidak pernah merasakan menjadi sebagai seorang istri, ya. Ya. Apa itu? Ya. Akibat apa itu? Akibat min jarra'i tazayudi ada di nisa. Karena makin bertambah bilangan perempuan, ya, daripada orang laki, khususnya ba'dal harbil alamiyatil akhirah, setelah perang dunia yang kedua, ya. Kenapa dikatakan khususnya bilangan perempuan melebihi dari laki, khususnya setelah perang kedua? Karena orang perang itu laki-laki, banyak laki-laki yang gugur di medan perang ini, ya. Ini perang dunia kedua, itu kan orang perang itu laki-laki. Nah, makin bertambah itu bilangan perempuan kebanding laki-laki, karena laki-laki makin berkurang karena mereka itu gugur di medan pertempuran. Baik, itu kan solusi pertama. Gimana solusinya kalau perempuan banyakan gitu? Nah, kita kasih solusi pertama. Ya udah, nggak ada solusi kecuali tetap katanya, ya, laki-laki punya hanya 1 istri. Nah, kan akibatnya apa ini?
Akibatnya perempuan-perempuan itu banyak yang tidak punya suami, ya, sehingga tidak pernah merasakan berkeluarga, nggak pernah merasakan menjadi seorang istri, bahkan nggak punya anak. Bahkan kalau dia ingin memenuhi kebutuhan biologinya, dia berzina. Solusi seperti ini pantas nggak nih? Ya. Kemudian kita ajukan solusi kedua. Amnuhillu, ya. Amnahullu gitu. Hadhil muskilata bi tariqin fadilatin syarifah. Atau kita memecahkan persoalan ini yang rumit dengan cara yang mulia. Oh, kalau yang tadi kan kira-kira mulia nggak tuh? Hah? Udah aja berzina, udah aja. Nah, gitu. Atau kita pecahkan masalah ini dengan cara yang mulia. Apa itu? Mulianya apa itu? Nasunu biha karamatal mar'ah. Kita jaga kehormatannya perempuan. Kita jaga kemuliaannya perempuan. Taharatal usrah, kita jaga, ya, agar supaya keluarga itu bersih dari anak-anak zina gitu ya. Dan sekaligus otomatis salamatal mujtama. Nah, dengan cara yang kedua ini masyarakat jadi selamat. Nah, cara yang kedua tentu dengan apa ini? Kalau cara yang pertama dengan cara mencegah atau melarang suami berpoligami, tentu yang kedua dengan apa? Memperbolehkan berpoligami. Kenapa kalau boleh berpoligami mengangkat derajatnya perempuan? Ya. Itu daripada perempuan berzina yang nggak punya suami, lebih mulia dia punya suami, punya anak, ya, punya suami, ya. Walaupun lah, ya, walaupun cinta suami dibagi dua gitu, itu mesti lebih baik daripada apa itu perempuan itu terlantar di jalanan. Nah, itu. Jadi setelah kita mengajukan dua solusi, kita tanya ayyuhuma ya turo akram, tuh mana dua cara tadi lebih mulia? Jawab sendiri dah ente, ya. Mana yang lebih mulia? Akramu wa afdal, ya. Ayyuhuma, mana di antara dua ya turo yang kamu lihat lebih mulia? Ladal mufakir, ya. Tapi yang kita tanya ini orang yang punya akal sehat, ya. Orang nggak punya akal sehat kalau ditanya terbalik akhirnya, ya. Meladal mufakir bagi orang yang berpikir dengan akal sehat, ya. Antara keduanya mana lebih baik? Antar butol mar'atu biribatin muqaddas, antara perempuan itu diikat dengan ikatan yang suci. Nah itu, nah ini berpoligami berarti dinikahi. Tahta kanapi zaujiyah, di bawah apa ini? Di bawah rumah tangga. Tandamu fihi mal mar'il ukhra, walaupun katanya, walaupun ya terhimpun atau walaupun kumpul dengan wanita lain gitu kan, kalau berpoligami dengan yang lain. Tahta himayati rajul, tapi di bawah pemeliharaan seorang apa? Suami, ya. Dipelihara oleh suami, dikasih makan, kasih apa, ya. Bitorikin syar'iyyin syarif, dengan cara yang mulia. Nah, apakah itu yang kita pilih solusi yang mulia atau kita biarkan itu perempuan, kalau kita nggak boleh berpoligami nih berarti, atau kita jadikan perempuan itu khodinatan, kita jadikan perempuan-perempuan lain yang tidak punya suami, kita jadikan selir, ya, kalau orang dulu bilang selir, ya. Wanita simpenan. Nah, ya kan berzina berarti. Khodinah, selir atau asyikoh. Asyikoh itu perempuan simpenan bagi suami lain, karena dilarang berpoligami. Li rajulin la rijal, ya. Selir orang laki. Takunul alaqatu bainahuma alaqata ismin wa ijram. Nah, hubungan antara perempuan itu dengan laki-laki yang tidak diikat dengan perkawinan berarti hukuman haram tuh, hubungan dosa dan haram, ya. Nah, jawab sendiri dah, mana yang lebih bagus? Nah, ya. Wa aqrabul amsilah syahidan. Nah, ini bukti, survei membuktikan gitu. Ini akbaru syahidin. Artinya
contoh yang paling dekat dan yang paling syahid, yang paling nyata. Apa itu contoh? Manaqulu, apa yang kita katakan mahadasa fi Almania, yang terjadi di Jerman. Kan perang kedua itu kan sumbernya di Jerman tuh, Hitler bilangnya. Hitler yang mensponsori perang kedua. Yang terjadi di Jerman, Almania itu Jerman. Ba'dal harbil alamiyah tsaniyah, setelah perang kedua. Nah, ini buktinya nih. Haitsu zada adadun nisa, di mana negeri Jerman setelah perang kedua itu bilangan perempuan ya bertambah tuh dengan bilangan laki-laki, dengan tambahan yang fahisyah, dengan tambahan yang menyolok. Ya. Sebelum perang emang perempuan memang udah lebih banyak daripada laki-laki. Setelahnya perang lebih-lebih lagi bilangan perempuan di Jerman lebih banyak daripada bilangan laki-laki. Fa asbaha muqabilu kulli syabin salasa patayat, sehingga bilangannya 1-3. Ya. Jadi kalau ada perempuan 150, laki-lakinya cuma berapa? 50 gitu. Sehingga bilangan laki-laki 3 kali lipat daripada bilangan apa? Perempuan. Nah, ini setelah perang kedua. Nah, ini yang dikatakan tadi, wahiyah halatuh tilal fil mizan al-ijma'i. Disinilah tidak ada keseimbangan, rusak ya. Keseimbangan rusak di sini. Pakai payuwajihu hal musyari'. Nah, ya. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita membuat undang-undang ya, agar supaya masyarakat itu selamat kalau memang terjadi seperti ini ya. Di mana laki-laki perempuan bilangannya 3 kali lipat bilangan laki-laki. Inna hunaka halan min hululin salasah ya. Ada 3 solusi ya untuk ya memecahkan problema ini. Satu ya, seperti yang tadi kita katakan al-halul awal. Solusi yang pertama adalah ayatazawaja kullu rajulin imra'atan wahidah. Nah, solusi yang pertama tetap kita larang berpoligami. Artinya apa kalau nggak boleh berpoligami? Setiap laki-laki mesti punya hanya istri 1, kan begitu kan? Nah, setiap laki-laki punya istri 1. Nah, ini solusi pertama. Watab kosnatan. Nah, kalau memang laki-laki tidak boleh kawin lebih dari 1, berarti ada berapa perempuan nih? Nah, yang nganggur. Nah, ada berapa? 2. Nah. Ini perempuan 2 di Jerman itu la ta'rifani fahmi hayatihima rajulan. 2 perempuan ini tidak pernah dalam kehidupannya kenal sama laki-laki, karena kan dia punya laki. Nggak pernah nggak pernah tahu laki-laki, bukan, tidak pernah merasakan punya suami lah gitu. Ini yang 2 ini. Wala baitan, tidak pernah merasakan berumah tangga. Yang 2 ini ya. Wala tiflan, tuh tidak pernah merasakan punya anak. Kan yang namanya seorang perempuan yang dirindukan punya anak ya. Ini 2 perempuan yang merasakan hanya 2 perempuan nggak pernah merasakan nikmat punya suami, nggak pernah merasakan nikmat punya keluarga, tidak pernah merasakan nikmat punya anak dan lain-lain. Itu yang perempuan, hanya 1 aja. Itu solusi pertama. Kalau seandainya kita tetap ngotot nggak boleh berpoligami. Solusi kedua, al-halusani. Solusi kedua, ayatazawaja kullu rajulin imra'atan wahidah. Sama seperti tadi, setiap orang laki hanya boleh kawin sama 1, gitu kan? Yu'ashiruha mu'asyaratan zaujiyah ya. 1. Nah, kemudian yang 2 ini gimana, perempuan yang 2 ya? Nah, kita bilang yang 2 ini boleh itu. Jadi suami itu laki-laki boleh itu. Boleh apa itu ya?
boleh ayatasnya bil akharin, boleh suami ini bil ukhrayain gitu, boleh setiap suami boleh aja berhubungan gitu dengan dua perempuan tadi yang di luar nikah gitu ya. Nah ya, li ta'rifar rajul duna an ta'rifal bait awit tifl, supaya si perempuan yang dua tadi itu yang tidak punya suami merasakan gitu, merasakan nikmat gitu, nikmat laki-laki tapi ya, bukan dalam rumah tangga ya. Sehingga dia juga merasakan punya anak tapi anaknya bukan anak resmi gitu, anak zina ya. Fa iza arafatit tifla arafathu an tariqil fahisyah waradillah, seandainya dia punya anak karena dia berhubungan tidak resmi ya, tidak sah, sehingga apabila punya anak, anaknya pun anaknya antorikil fahisyah, anak zina ya. Kan kalau anak zina dihinain orang. Nah ini solusi kedua ya. Nah solusi yang ketiga, inilah solusi Islam ya. Al-halus salis ayyatazawwa rajulu aktsara min imra'ah, kita perbolehin laki-laki kawin lebih daripada satu. Nah ini yang berpoligami. Nah ini ya. Nah di sini dengan cara yang ketiga ini, yarfa'uha ila syarafiz zaujiyah, cara yang ketiga ini mengangkat derajat si perempuan yang dua tadi itu yang tidak punya suami. Aman, nah, dia itu perempuan ini aman karena di bawah apa, pemeliharaan seorang laki. Dhamanatul usrah, dengan cara ketiga ini berpoligami dijamin itu perempuan ya dapat menikmati keluarga tuh. Yarfa'u dhamirahu an lausatil jarimah, dengan cara berpoligami ini perempuan tadi tuh yang asalnya tidak punya suami, dia itu terpelihara daripada zina gitu. Jarimah itu zina ya. Qalaqad dhamir, si perempuan yang tadinya asalnya tidak punya suami gara-gara dia kawin ya, maka perempuan itu terpelihara daripada qalaq ad-dhamir. Qalaq itu tidak tenang hati ya. Jadi hatinya nggak tenang kalau seandainya nggak punya suami. Nah gara-gara punya suami kan tenang ya. Yarfa'ul mujtama, sehingga masyarakat pun ya teratasi daripada segala macam kekotoran, kerusakan akhlak ya. Kerusakan akhlak itu lausatil fawdha, lausa itu kotoran, al fawdha ya. Nah fawdha ini artinya apa? Kekotoran ya. Fawdha ini ya apa nih fawdha ya, rancuh ya, yang tidak karuan gitu fawdha. Ikhtilatul ansab, sehingga masyarakat terpelihara daripada ya ikhtilatul ansab, artinya terpelihara daripada ya bercampurnya nasab gitu ya. Nah kalau umpamanya anak itu perempuan itu ya yang berhubungan sama laki-laki lebih dari satu, ini anak siapa nih? Ini itu namanya ikhtilatul ansab. Coba ya. Jadi dengan cara solusi yang ketiga yang ditawarkan oleh Islam, perempuan itu bahagia loh ya. Begitu ya. Nah, udah kita ajukan 3 solusi, kita tanya nih kepada mereka yang ngotot nggak boleh berpoligami, bahkan mereka itu mencela ajaran Islam dengan sebab Islam memperbolehkan berpoligami. Kita tanya mereka, ayyul khululi alyak, mana salah satu di antara 3 solusi tadi yang lebih alyak, yang lebih layak bil insaniyah, dengan kemanusiaan gitu ya, bukan kebinatangan ya. Kalau yang lebih layak dengan kebinatangan ya udah nggak usah pakai nikah, udah aja. Emang ayam ada yang nikah kan? Enggak. Jadi kita tanyanya itu mana yang lebih layak, lebih pantas ya dari sudut manusia itu, bukan binatang. Ahakku birujulah tuh wa akromil, baik itu lebih mulia dari laki-laki ataupun lebih mulia dari perempuan. Kalau lebih mulia laki-laki berarti apa? Mana lebih mulia laki-laki
ya, berhubungan dengan istri yang sah gitu ya, dengan mulia, dengan tidak diperbolehkan kawin lebih dari satu, akhirnya laki itu jajan di mana-mana gitu. Nah, bukan ini kita tanyain lebih mulia bagi laki-laki. Mana yang lebih mulia laki-laki antara dia berhubungan sama perempuan? Ya. Kalau dinikahi kan enak, nggak malu-malu, di jalan juga bergandengan nggak malu. Ya. Mana yang lebih mulia bagi laki-laki? Ya. Ya. Yang namanya perempuan itu kan setiap bulan 1 minggu gitu. Seminggu apa itu ya, seminggu datang head gitu kan, nggak boleh dipakai tuh ya. Nah ini laki-lakinya mau jajan pokoknya gitu ya, nah perempuannya lagi nggak boleh gitu, akhirnya jajan di jalanan. Nah sekarang kita tanya ya, mana lebih mulia bagi laki-laki, jajan di rumah dengan jajan di jalanan? Nah itu kalau buat laki-laki. Nah perempuan gitu juga, mana lebih mulia, perempuan itu di bawah pemeliharaan laki-laki ataukah lebih mulia perempuan di jalanan? Nah jam ini dah. Nah itulah tadi dikatakan ajaran Islam ketika memperbolehkan umatnya berpoligami merupakan suatu kebanggaan. Nah, di mana agama lain ya nggak ketemu cara seperti ini. Nah, kita kembali kepada apa nih? Kembali kepada apa? Jerman kan tadi contohnya Jerman setelah perang kedua. Oh ya, di mana bilangan perempuan 3 kali lipat dari bilangan siapa? Laki-laki. Kan Jerman itu agamanya apa itu? Katolik ya. Agama Katolik tidak memperbolehkan umatnya berpoligami kan begitu. Nah, sekarang kita lihat Jerman. Laqad ikhtarat Almania al-Masihiyah tuh. Jerman itu ikhtarat Almania tuh. Jerman yang penduduknya beragama Katolik tuh, Masihiyah beragama Kristen. Ya, di Jerman ini ada Protestan, ada Katolik gitu. Itu Martin Luther, itu ada pelopor agama apa? Protestan itu Jerman itu ya, namanya Martin Luther. Jadi nggak ada beda antara agama Protestan dengan Katolik, dua-duanya sama, tidak memperbolehkan umatnya berpoligami gitu, sama aja ya. Ini Jerman yang beragama Kristen, baik itu Katolik atau Protestan, setelah perang kedua telah memilih ya alatiyah rumudin wa ta'addud, di mana agama mereka mengharamkan umatnya berpoligami. Falam tajid khiratan tuh. Mereka umat Jerman itu tidaklah menemui ya solusi yang terbaik gitu. Tuh, falam tajid tuh. Mereka tidak menemui solusi yang terbaik untuk memecahkan problema ini. Problema perempuan lebih banyak daripada orang laki. Amamaha di illa mahtarahul Islam. Nah, kecuali dia memilih solusi yang diajukan oleh Islam. Nah, itu Jerman sendiri ya. Jerman sendiri tuh memilih solusi yang ditawarkan oleh agama Islam ya. Fa'abahat ta'adduda zaujat. Pemerintah Jerman memperbolehkan ya rakyatnya berpoligami karena perempuan itu 3 kali lipat daripada bilangan bumi. Raghbatan fi himayatin nisa tuh. Bukan karena dia tunduk dengan syariat Islam sayangnya itu ya. Dia kenapa? Karena raghbatan, karena ingin memelihara perempuan. Oh ya. 2 perempuan tadi itu kan, yang 3 itu yang punya suami manatu. No, 2 perempuan kan nggak punya suami ya. Jadi memperbolehkan apa itu tadi? Suami diperbolehkan kawin lebih dari satu untuk memelihara perempuan. Min ihtirafi mihnati zina tuh. Melihara perempuan jangan sampai mereka itu ya memilih jalan berzina. Nah, ini yang bilang itu bukan kita yang bilang, orang Jerman itu sendiri nih, orang Jerman yang bilang, bukan oh Jerman itu telah memilih ya syariat Islam gitu. Tapi dia nggak masuk Islam, cuman ini doang yang ini yang diambil ya. Ini yang bilang itu bukan orang kita, bukan orang Islam. Ini siapa nih?
Takulu ustazah doktorah fil jamiatil Almania. Salah seorang perempuan itu, perempuan wanita Jerman ya. Doktor fil jamiah, dia itu dosen di salah satu universitas yang ada di Jerman. Apa kata si perempuan itu? Dia itu masih beragama Kristen. Dia mengatakan apa? Inna halla muskilatil mar'atil almaniyah. Ya. Solusi untuk ya memecahkan problema perempuan yang ada di Jerman. Dia kan yang ngomong perempuan, ini kan hubungan yang perempuan ya. Solusi terbaik gitu ya. Untuk apa? Ya, memecahkan masalah perempuan di Jerman ini ya. Karena orang perempuan lebih banyak orang laki. Solusinya tidak lain. Yang bilang itu orang dia sendiri, bukan kita. Yaitu dengan ibahati ta'addud zaujat, dengan memperbolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu. Saya sendiri nih dia ngomong diri tuh, saya ini sebagai perempuan gitu ya. Nah kalau kita bilang orang yang ngomong orang laki mungkin bilang wah ini kena ente laki-laki aja supaya enak punya istri lebih dari satu kan begitu. Ini yang ngomong tuh perempuan Jerman gitu. Saya nih pribadi nih, kata si perempuan tadi, ufaddilu bacanya nih, saya ini sendiri lebih memilih tuh an aku nazaujatan, saya lebih memilih menjadi seorang istri ya tuh ma'a asyrati nisa'i nirojman, saya lebih memilih menjadi seorang istri walaupun saya itu ya dimadu oleh 10, bukan 4. Kalau Islam kan hanya memperbolehkan berapa? Mungkin dia belum ngaji nih, dia kirain ketika Islam memperbolehkan poligami tanpa batas gitu ya. Ya kan 10 dan lebih 4. Jadi kata si perempuan Jerman ini, dia itu bukan orang sembarangan, dosen, doktor ya. Saya pribadi sebagai seorang perempuan lebih memilih ya punya seorang suami walaupun satu suami itu dimiliki oleh 10 istri ya itu. Nah, apalagi 4 ya. 10 masih lebih, saya lebih daripada apa tuh daripada apa, daripada saya hidup sebatang kara perempuan. Nah, tanpa ada suami, tanpa merasakan nikmat punya anak, tanpa merasakan nikmat berkeluarga. Itu. Ini yang ngomong perempuan itu sendiri ya. Dan alaan aku nazaujah wahidah, saya lebih memilih punya suami satu beramai-ramai 10 orang perempuan dimadu 10 orang daripada saya hidup sendirian ya. Tuh li rajulin pasilin tapihin, saya lebih memilih punya suami yang punya istri 10 daripada saya punya suami hanya atu tapi suami saya yang satu itu gagal itu aja tuh. Apalagi kagak punya suami sama sekali gitu ya. Seandainya saya punya suami atu, kemudian bukan punya suami, saya punya suami yang istrinya cuman saya doang atu gitu, dengan punya suami yang istrinya sama-sama saya ada 10. Namun suami yang punya istri 10 ini bagus gitu. Lebih baik saya memilih itu daripada hanya punya suami yang memiliki satu istri. Apalagi kalau saya ini enggak punya suami sama sekali. Laisa hadza ra'yi wahdi, itu kata si perempuan ini pendapat ini bukan saya doang nih perempuan. Bal huwa ra'yu jami'in nisa. Bahkan ini adalah pendapat semua orang perempuan. Itulah. Jadi yang tadi dikatakan judulnya apa itu? Islam ketika memperbolehkan suami mempunyai lebih dari satu istri merupakan suatu kebanggaan. Itu diakui, bukan ya kalau kita kan yang Islam sendiri, diakui oleh umat lain tuh ya. Nah itulah ya. Jadi yang dikatakan hikmah. Nah, inilah hikmah. Jadi apapun aturan-aturan Islam itu tidak sunyi daripada hikmah ya. Hikmah, rahasia, faedah. Ini yang dikatakan apa hikmahnya ketika Islam memperbolehkan umatnya berpoligami. Tentu kan
Di sini bukan hanya sekedar boleh begitu, ada syarat-syaratnya gitu. Kemarin sudah kita singgung syaratnya itu ya, yaitu apabila suami itu apa tuh ya, mampu gitu kan ya. Nah kalau tidak mampu nggak boleh memaksakan diri ya. Setelahnya mampu pun dia itu mampu berbuat adil gitu. Nah itu ya, jadi agar supaya istri-istri yang di bawah tangan satu suami itu ya merasakan keadilan itu. Kalau seandainya yang nggak mampu ya, itu kan kemarin ayatnya mengatakan ya fa'ilam ta'dilu fawahidah, kalau tidak mampu beradil maka lebih baik punya istri satu ya. Baik. Nah, kita sedikit lanjut wa nutabi'ul hadisa an suratin nisa ya. Kita berlanjut ini. Kita melanjutkan ayat yang ada dalam suratun nisa setelah berbicara tentang poligami ya. Tilkas suratul karimah alati i'tanat bijanibi tasri. Makanya dikatakan suratun nisa karena hukum-hukum yang dibahas dalam suratun nisa berkaitan kebanyakannya dengan apa nih? Perempuan ya. Tuh. Surat Al-Karimah, surat An-Nisa ini i'tanat bijanibi tasri, banyak sekali kandungan hukum. Tahaddasat an umurin hailatin jalilah, berbicara tentang perkara yang sangat besar yang berkaitan dengan perempuan tuh. Tataan laku bil mar'ah wal bait, rumah tangga, usroh ya, keluarga, daulah gitu ya, berkaitan dengan masalah negara wal mujtama dan masyarakat. Wa min dimni ma tahaddasat anhu as-suratu maudu'un min waris. Nah, di antara yang dibicarakan dalam suratun nisa hukum mewaris. Ini kan berkaitan dengan rumah tangga. Hukum apa nih? Peninggalan, warisan. Nah, seorang meninggal dunia gitu. Nah, ini hartanya ini milik siapa? Nah, ini kan berkaitan dengan rumah tangga ini ya. Wa fi dzalika yaqulul bari jalla wa ala, dalam hal ya pembagian harta warisan Allah Ta'ala sendiri tuh. Allah tidak menyerahkan kepada hambanya sebab ini masalah sensitif. Allah sendiri yang ngatur gitu. Nih sekian. Kalau seandainya ini dibiarkan begitu saja diijtihadin oleh ulama, dibiarkan pendapat mana ulama, itu nggak bisa sebab ini masalah sensitif. Allah sendiri, Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum mislu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, sampai akhir ayat yang berbunyi innallaha kana aliman hakimah. Nah, coba hadhihi ihda ayatin salasa, ini adalah salah satu ayat yang tiga ayat dalam suratun nisa nazalat fi sya'nil mawaris, yang Allah turunkan ya, menerangkan tentang apa ini? Tentang warisan. Nah ya. Wa qad bayanallahu ta'ala tabaraka ta'ala fiha nasibakul waris. Allah terangkan bagian tiap-tiap ahli waris. Mimma yastahiqul irsa, yang berhak dapat apa? Yang berhak dapat warisan gitu ya. Siapa itu yang berhak dapat warisan? Ini diatur dalam 3 ayat dalam suratun nisa ini. Nanti akan kita terangkan. Wa arsyada ila miqdari nasibihi. Dan pertama siapa saja yang dapat warisan. Nah, kemudian ayat ini pun ya menunjukkan miqdar. Ya, tadi kan siapa saja yang dapat warisan, kan ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, kemudian yang dapat itu berapa bagiannya gitu ya. Yang pertama tadi siapa saja yang berhak dapat warisan. Nah, orang-orang yang berhak ini tentu nggak sama ya. Tuh. Ayat ini pun menerangkan mikdar bagian tiap-tiap ahli waris. Siapa? Allah Ta'ala yang tentuin. Dia sekian. Wa qassama ta'ala binafsih, tuh Allah sendiri yang bagi-bagi. Tilkal qismatil adila, bagian yang sangat adil tuh ya. Ala wajhil hakimid daqiq, karena yang ngatur ini, yang bagi ini tidak lain Allah Al-Hakim, yang bijaksana, ad-daqiq ya. Yang halus ya. Allazi lam yansa fi haqqi, di mana Allah tidak pernah melupakan hak seseorang ya.
Tuh, hak seseorang nggak pernah dilupakan. Walam yughfal min hisabihi sya'nus shaghir wal kabir. Dan tidak pernah dilalaikan anak kecil. Kan waktu zaman jahiliyah yang dapat warisan hanya laki-laki dewasa. Anak kecil perempuan nggak dapat warisan dengan alasan anak kecil nggak bisa membela keluarga, perempuan tidak bisa membela negara. Oh, itu alasannya orang jahiliyah. Tapi di dalam syariat Islam anak kecil perempuan dapat. Nah, itu ya. Ini nanti gini. Wal a'taqul ladzi haqqin haqqah. Allah memberikan tiap-tiap yang punya hak akan haknya. Ala akmali wujuh, dengan cara yang paling sempurna tuh. Wa arwa iswatil musawa, dengan cara yang paling indah tuh, bentuk arwa yang paling indah. Al musawa, ya, semua punya hak. La ra'yan, ya, apa nih? Wa adak usulil adalah tuh, dengan cara yang paling adil gitu. Bisyaklin ilam yada fihi maqalatun lil mazlum, dengan bentuk tidak membiarkan adanya ucapan orang yang dizolimi, ya, karena adil sehingga tidak ada yang protes, ya. Orang yang merasa haknya dizolimi kan biasanya merotes. Kenapa saya nggak dikasih? Kenapa saya dikasih sekian? Karena dibagi dengan adil sehingga semua ahli waris tidak ada yang tidak ada yang protes, kena adil gitu ya. Nah, ada nih, nanti ada orang yang merotes padahal itu udah hukum Allah. Apa itu di antara protes-protes? Kenapa laki-laki dikasih 2 bagian dari perempuan? Kan gitu kan? Kalau adil itu harus sama kan begitu. Itu dia itu belum tahu rahasianya gitu. Kalau udah tahu rahasianya dia akan mengakui itulah bagian yang adil. Itu nanti akan diterangin. Ya. Kan katanya di sini Allah bagi-bagi ahli waris dengan cara yang sangat adil sehingga setiap ahli waris nggak ada yang protes kan gitu. Nah, ini contohnya ada yang protes kan. Kenapa laki-laki 2 kali lipat daripada bilangan? Yang merotes itu belum ngaji tuh. Kalau dia udah ngaji, udah tahu hikmahnya, dia nggak akan protes. Nanti akan ada tuh hikmahnya apa? Laki-laki itu 2. Ada nanti. Laki-laki ketika dibagi 2 kali itu duitnya lebih cepat habis daripada perempuan. Bab kalau perempuan itu utuh, tahu nggak utuh? Ya, walaupun dikasih 1, laki-laki 2, perempuan itu utuh. Tahu utuh itu bahasa Betawi. Ya, ini perempuan dalam syariat Islam sejak dia lahir sampai meninggal dunia dijamin tuh kehidupannya perempuan. Berarti kan duitnya apa? Ntar akan diterangin. Jadi yang merotes itu belum ngaji. Belum ngaji. Kalau dia ngaji nggak merotes. Tuh. Jadi Allah langsung yang bagi secara adil sehingga para ahli waris itu katanya nggak ada syakwa itu, nggak ada merotes. La ra'yan li tasri'in ardiyin, tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih adil daripada agama Islam dalam soal warisan dan lain-lain. Yahdifu ila tahqiqil adalah, tidak lain ya yang dituju adalah mewujudkan keadilan al-musawah, persamaan baina afrodil basar, di antara manusia. Itulah syariat Islam. Nanti akan kita lihat bagaimana bagian-bagian ahli waris yang langsung Allah Ta'ala sendiri ya, yang bagi, yang dikatakan sangat adil. Insya Allah pada pengajian akan datang ya, karena sudah terbit matahari ya. Baik.